hardware Arduino itu sudah lengkap, jadi mulai dari microcontroller, kemudian regulatornya, downloader, komponen-komponen lain kayak kristal, resistor, switch, reset, dan header pin ini. Kalau mau belajar Arduino itu baiknya dari mempelajari hardware-nya atau dari software-nya. Kalau menurut saya sih mending belajar di software-nya juga. Halo, sesuai dengan beberapa pertanyaan yang masuk, kayak request, gimana kok Joachim nggak ngadain kayak private coding atau tempat untuk belajar online, atau sebenarnya sebelum pandemi sudah banyak yang nanyain, cuman pas pandemi ini jadi lebih banyak yang menanyakan privat online gitu. Nah, kali ini mau membagikan tips untuk belajar sebuah Arduino, sistem Arduino. Nah, aku beli buku ini bukan mau ikan buku ini ya, cuman ini salah satu buku yang menurutku cukup lengkap untuk pemula. Nah, rencananya di channel YouTube ini akan membahas tentang belajar Arduino dari awal sampai ya lumayan bisa ibaratnya gitu. Untuk pengenalan Arduino-nya, sebenarnya Arduino itu sebuah alat atau sebuah modul yang berisi microcontroller dan juga sistem minimum. Bedanya dengan microcontroller, kalau Arduino itu ibaratnya sudah ada downloadernya, sudah ada microcontrollernya, sudah ada regulatornya, sudah ada beberapa komponen yang lain, jadi lebih praktis gitu. Sebenarnya perbedaannya tidak cuma itu, jadi di sisi plusnya Arduino itu dapat langsung berkomunikasi di aplikasi yang dinamakan Arduino IDE. Nah, berkomunikasi dengan aplikasi itu melalui port USB, yaitu biasa disebut dengan COM port. Itu melalui serial, jadi bukan seperti microcontroller. Kalau mau download itu harus menggunakan downloader, dan proses downloadnya pun misal kita buka CodeVision AVR atau Basecamp AVR, kita harus compile dulu ke hex, terus buka aplikasi downloader, memilih hexnya, baru mengupload gitu. Kalau Arduino lebih ringkas, jadi lebih praktis. Tinggal kita coding di aplikasi Arduino IDE, kita upload. Nah, dengan satu software dan satu koneksi udah langsung bisa terupload. Kelebihan lain adalah kalau Arduino itu punya banyak referensi. Jadi dalam pengembangannya mulai meninggalkan kode kayak CodeVision AVR, Basecamp AVR, karena pengembangannya banyak di Arduino, jadi banyak yang menggunakan Arduino. Selain itu, perkembangan itu juga didukung karena bentuk library yang open source, jadi banyak pengembang yang membuat library yang dapat digunakan oleh pengguna lainnya. Kemudian kelebihan yang lain adalah Arduino menggunakan bahasa pemrograman yang lebih mudah dipahami. Walaupun sama-sama menggunakan bahasa C, tapi perbedaan dengan CodeVision AVR adalah fungsi yang di Arduino itu lebih dipermudah, lebih ringkas gitu. Jadi kalau yang CodeVision AVR itu terkesan terlalu banyak konfigurasi, terkesan terlalu banyak misal satu kode fungsi untuk membuat LED sebagai membuat pin sebagai output itu akan sangat banyak. Kalau di Arduino cukup satu baris saja. Kemudian kelebihan yang lain adalah kalau Arduino itu banyak variannya. Jadi dari Arduino Nano, Arduino Uno, kemudian Arduino yang menggunakan microcontroller yang lebih besar itu ada sendiri. Dan juga dia bersifat open source, jadinya banyak pengguna juga yang membuat Arduino versinya sendiri.
Kemudian kelebihan yang lain, Arduino dapat menghasilkan file hex juga. Jadi sama seperti kalau kita memprogram dengan Conversion AVR atau Basecamp AVR, itu juga meninggalkan atau membuat file hex. Bedanya kalau yang di Arduino, dia file hexnya ada dua, yang satu yang include bootloader, yang kedua yang tanpa bootloader. Kemudian selain ada kelebihannya, Arduino itu juga punya kelemahan, yaitu beberapa kelemahannya diantaranya tentang file hex tadi. Jadi misal Arduino itu udah di flash file hex yang tadi itu bisa terbaca, jadi di read dari Arduino menjadi file hex. Bedanya kalau yang pakai SPI, yang microcontroller biasa, itu dia bisa di lock menggunakan fitur lock bitnya. Tapi kalau Arduino meskipun sudah di lock, tapi jika ada bootloader, dia bisa dibaca melalui AVR Dudo itu. Karena fitur tersebut itu digunakan untuk verifikasi saat upload, tapi ternyata meninggalkan sebuah kelemahan yang menurut saya cukup fatal. Kemudian di kekurangan yang kedua itu mengurangi kapasitas memori. Jadi bootloader itu ibaratnya jika di komputer sebagai OS-nya. Misal komputer memiliki harddisknya itu kalau udah diinstal di Windows, otomatis kan udah berkurang kapasitasnya. Itu juga sama dengan di microcontroller. Selanjutnya kekurangannya adalah dengan bentuk yang praktis tadi. Menurut saya jika untuk mengembangkan membuat produk itu kurang tepat. Jadi dia tuh bersifat sebagai prototipe, bukan sebagai pembuat produk. Jadi kalau misal membuat produk pakai Arduino itu kurang kayak banyak kabel gitu. Jadi kalau pakai Atmega atau IC lainnya kan sudah include di PCB-nya itu. Hardware-nya ada Arduino Uno seperti ini. Ini versi yang clone ya, jadi pakai SMD. Nah, sudah seperti yang sudah saya bilang tadi, hardware Arduino itu sudah lengkap. Jadi mulai dari microcontrollernya, kemudian regulatornya, downloadernya, komponen-komponen lain kayak seperti kristal, resistor, switch, reset, dan header pin ini. Belakangnya seperti ini. Bentuknya itu, kenapa bentuknya seperti ini itu karena banyak shield atau modul-modul yang bentuknya juga sudah dibuat standar seperti ini, kayak Arduino Uno. Nah, di Arduino itu ada beberapa pin, ini pin analog dan pin digital. Yang sebelah sini pin analog, terus yang lainnya pin digital. Ada juga untuk serial, pakai ini, pakai USB, berfungsi juga untuk downloader. Nah, semua pin yang ada di sini tuh bisa diatur menggunakan program Arduino IDE. Kalau mau belajar Arduino itu baiknya dari mempelajari hardware-nya atau dari software-nya. Kalau menurut saya sih mending belajar di software-nya dulu. Karena kalau di hardware-nya kan udah praktis, udah compact, udah lengkap lah. Jadi kita nanti belajar software dulu, baru kemudian kalau sudah paham hardware-nya mau diganti dengan Arduino lain atau membuat Arduino sendiri akan lebih mudah. Jika mempelajari Arduino, pemrogramannya dia menggunakan aplikasi Arduino IDE. Nah, Arduino IDE ini seperti yang saya bilang tadi menggunakan bahasa C, tapi berbeda, lebih ringkas seperti itu. Untuk memprogram Arduino itu ada seperti blok-blok dasar, yaitu bentuk-bentuk pemrograman dasar. Sebenarnya sudah saya jelaskan di blog, bisa dicek di link di atas atau di deskripsi. Namun nanti akan kita bahas secara mendetail di video kali ini.
Ya, ini artikel yang membahas pemrograman dasar Arduino yang sudah dijelaskan di blog, dapat dilihat di video di samping. Nah, secara mendasar itu kalau membuka aplikasi Arduino IDE itu akan mendapati sketch yang sudah dibagi-bagi, yaitu void setup sama void loop. Nah, sebenarnya kalau menurut saya dibagi lagi menjadi 6 blok. Kalau yang awalnya kan cuma diberikan 2 blok, tapi sebenarnya ada 6, yaitu penggunaan library, terus deklarasi variabel global, kemudian deklarasi penggunaan library khusus, baru kemudian setup, lalu loop, yang terakhir adalah subprogram yang dibuat sendiri itu. Seperti di video udah detail itu. Yang di bagian paling pertama itu kan import library. Nah, itu penggunaan library. Jadi seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa perkembangan Arduino itu pesat karena salah satunya adalah library ini. Jadi orang lain bisa membuat library, kita bisa menggunakannya. Kemudian di blok selanjutnya adalah deklarasi variabel global. Nah, ini juga sangat penting. Variabel global ini digunakan untuk misal menyimpan nilai-nilai tertentu yang nanti akan diproses di seluruh blok program. Kemudian yang di bawahnya penggunaan library. Jadi kalau yang pertama itu cuman kita mengambil library khusus. Nah, yang di blok ini adalah menggunakan library tersebut. Seperti yang di video ini, penggunaan software serial. Jadi dia inisialisasi MySerial, pin RX dan pin TX. Nah, itu penggunaan library-nya. Itu diletakkan di atas setup. Kemudian blok selanjutnya adalah void setup. Nah, ini merupakan blok program yang dieksekusi pertama saat sistem Arduino itu berjalan, dan cuma sekali. Jadi sebelum menjalankan program secara terus-menerus, dia mengeksekusi perintah yang ada di setup ini terlebih dahulu. Selanjutnya adalah void setup. Nah, void setup ini merupakan program utama. Jadi yang dijalankan terus-menerus itu di bagian void loop ini. Nah, di void loop sebenarnya bisa dipecah di subprogram yang lain. Misal terlalu banyak di void loop, bisa kita pecah-pecah menjadi subprogram kecil yang bisa dinamakan, bisa diletakkan di bawah atau atas void loop, seperti itu. Ya, secara garis besar seperti itu. Detailnya silahkan baca di artikel. Kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang kebiasaan coding. Nah, ini juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Jadi seringkali pengguna baru itu kalau belum terbiasa menggunakan program Arduino IDE dan belum menguasai pemrograman bahasa C, dia bermodalkan copy paste. Nah, kalau mau mengedit itu kadang lupa. Nah, tanda-tanda di program Arduino yang tidak boleh diremehkan yaitu titik koma, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kemudian kalau menurut saya tab. Jadi kalau mau program itu biasakan kalau di akhir sebuah perintah nanti diakhiri titik koma. Nah, seringkali errornya itu cuman kurang titik koma, tapi setelah ditanyakan ke forum-forum, mungkin dia mencari di Google, akan sulit ditemukan kalau kesalahannya cuma sekedar titik koma. Kemudian buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal itu juga sangat penting. Misalnya di void loop itu kan ada buka kemudian tutup. Nah, itu sebenarnya kalau mau memprogram itu udah ditulis dulu buka sekalian ditutup, kemudian baru diisi di antara buka dan tutup tersebut.
Terkadang kalau kita menuliskan buka tapi langsung menuliskan program banyak, kemudian lupa menutupkan tutupnya, itu akan sangat sulit diteliti. Jadi mending ditulis buka tutup sekalian, diisi tengahnya. Itu kalau saran dari saya. Selain itu tentang tab. Nah, kalau menulis program itu kalau biar rapi itu kayak di Microsoft Word, jadi ada paragraf-paragraf itu. Setiap ada level, misal level buka kurung kurawal, nah level tutupnya itu kalau paling mudah yang disejajarkan gitu. Kalau di masuk program lagi, di tab lagi, kalau ada buka kurung kurawal, di tab lagi sampai bertingkat seperti itu. Nah, itu juga memudahkan dalam pelacakan misal terjadi suatu keeroran. Kalau saya sih kenapa bisa menggunakan Arduino IDE, itu awalnya tidak sesimpel copy paste ya, jadi harus mempelajari tentang logika dulu. Dulu saat kuliah itu mata pelajaran pertama sebelum pemrograman adalah membiasakan penggunaan logika menggunakan Excel. Di program Excel kita dituntut untuk membiasakan diri mengolah data menggunakan rumus dengan memainkan logika tersebut. Kemudian jika sudah menguasai itu, kita bisa lanjut ke pengolahan data. Jadi tergantung misal bahasa pemrograman khusus, nah itu kita gunakan pengolahan datanya. Kemudian yang selanjutnya, perbanyak latihan. Jadi kalau kita tidak sering latihan juga pemahamannya akan kurang. Nah, selain belajar yang banyak, kita sebaiknya juga langsung mengerjakan suatu proyek yang outputnya itu jelas. Tidak harus yang proyek besar, dari misalnya kita membuat lampu otomatis menggunakan Arduino, dan lampu itu dipasang di rumah kita, jadi outputnya itu asli digunakan. Itu akan lebih menantang kita untuk bagaimana caranya membuat yang bagus. Apalagi kalau kita mengerjakan sebuah proyek, jadi otomatis kita akan terpacu gitu, bagaimana caranya hasilnya akan lebih baik dan konsumennya akan lebih puas, seperti itu. Nah, itu tipsnya untuk video pertama belajar Arduino. Video lainnya tentang belajar Arduino akan ada di channel ini, jadi jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Jika dirasa berguna, silahkan dukung channel ini. Channel ini juga mendukung para programmer yang masih sekolah, jadi selama pandemi ini kan kalian tidak dapat belajar di sekolah. Namun jika kalian ingin mempelajari Arduino, silahkan cek aja di channel ini. Dadah.